Diulang lagi. Jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Oke. Ya, silakan. Loh, mana nih? Oke, silakan. Kita mulai dari awal dulu. Ini. Oke, oke, action dari mulai. Ya, silakan. Jadi yang kita hadapi di hari-hari di lapangan, jika boleh bertanya, apakah Bapak Ibu guru pernah mendapati hampir semua murid di kelas memperoleh nilai yang kurang memuaskan? Yang kedua, perlu disadari bahwa tidak semua murid memiliki daya tangkap yang sama. Ada murid dengan pemahaman yang lambat, ada pula yang cepat. Sehingga guru harus ekstra keras dalam mengajar agar murid tersebut dapat mengerti apa yang diajarkan. Jadi yang bisa kita lakukan yang pertama menggunakan teknik mengajar yang bervariasi. Artinya apa yang mau kita tampilkan di depan kelas, anak-anak istilahnya menunggu kita. Ada apa ya kejutan minggu lalu, ya minggu depan. Jadi hari ini ngapain ya kita belajar matematika. Jadi kita kondisikan seperti itu. Jadi anak-anak biar semangat belajarnya. Contohnya teknik mengajar yang bisa digunakan membuat mind map, mengajak siswa membuat proyek, membuat games-games menarik dan sebagainya. Kalau saya misalnya hari ini pakai VR, jadi minggu depan jangan pakai VR lagi. Jadi nggak ada kejutannya lagi. Minggu depannya lagi, misalnya minggu lalu kan ada Imlek. Jadi saya masuk ke kelas, saya membawa kartu angpau. Jadi hari ini saya dapat kita nanti saya bagikan angpau. Ore kan itu semua ya Bapak Ibu ya. Ternyata di dalam angpau ini ada soal-soal. Nggak jadi lah Bu. Balik lagi. Tapi sudah terlanjur. Jadi minggu depan ada lagi angpau yang enggak lagi Bapak Ibu. Jadi anak-anak biar nanti itu lagi Bu soal lagi Bu. Perannya itu cuma sekali saja. Iya, nanti basi anak-anak nggak mau lagi. Anaknya pintar juga. Iya, Oke. karena yang kedua, menggunakan teknologi yang bisa menunjang pembelajaran. Jadi anak milenial zaman sekarang pasti sudah sangat akrab dengan keberadaan teknologi. Terkadang kita malah mereka lebih unggul dari kita. Jadi kita manfaatkan. Bisa memilih aplikasi di game, ada kuis interaktif, ada LMS dan sebagainya. Jadi kalau saya biasanya memanfaatkan kelebihan mereka dari mereka saya suruh kumpulkan tugas dalam bentuk video misalnya. Jadi mereka bebas saja lah, mau bikin apa saja. Jadi jadi dari situ saya kadang tahu hasil dari anak tadi saya tahu oh, ternyata video itu bisa dari aplikasi ini ya, bisa dari aplikasi itulah. Itu kadang saya bisa belajar dari mereka juga. Yang ketiga, belajar di luar kelas. Nah, cara menyampaikan materi agar mudah dipahami selanjutnya adalah dengan mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Cara satu ini bisa dilakukan sesekali saja, jadi jangan terlalu sering. Ajak siswa mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya. Atau bisa juga dengan cara belajar langsung dengan ahlinya. Contoh mengunjungi ke narasumber. Kegiatan belajar di luar kelas harus direncanakan dengan baik. Ini kalau keluar sekolah Bapak Ibu ya. Misalnya ya ke data pusat statistik bisa. Cuman yang keluar sekolah saya belum pernah melaksanakan Bapak, karena ribet anak kelas kami ada 300 lebih. Nah, kalau yang biasa dikerjakan kan kita bisanya hanya di luar kelas. Jadi anak-anak sambil ya biar agak refreshing lah sedikit. Tapi ya itu tadi paling 1-2 bulan sekali saja. Karena kalau setiap terlalu sering anak-anak langsung tahu, wah nanti aku bisa lah mampir ke kantin dulu. Nanti ada mereka punya trik-trik sendiri. Jadi dia lebih cerdik dari kita. Kemudian yang keempat menggunakan metode interaktif. Intinya kita
membuat anak itu ikut bergerak bersama kita. Jadi jangan kita saja, karena kadang membosankan. Jadi seperti saya ini, saya ngomong sebenarnya saya itu membosankan. Kenapa? Karena gitu kan, ya kan yang saya sendiri yang ngomong kayak seperti itulah. Kemudian ada lagi, Pak. Yang kelima, menyiapkan materi dengan format lainnya. Jadi yang saya bilang, jadi misalnya PowerPoint. Kalau PowerPoint yang kita tampilkan kayaknya seperti biasa-biasa saja. Tetapi kalau PowerPoint yang pakai hyperlink segala macam, itu mungkin lebih menarik atau animasi. Atau seperti yang waktu kita sama Bu Lili. Nah, Bu Lili itu kan menampilkan PDF satu lembar saja, tetapi isinya kan banyak. Jadi itu kita bisa gunakan dengan tanpa kita kasih link-linknya banyak, jadi habis itu kita download satu lembar PDF, kita kasih ke siswa. Itu dicoba ke siswa, memang anak-anak antusias jadinya. Oh, itu cuma kasih materi satu semester cuma satu lembar saja, nah, intinya kan gitu. Padahal isinya banyak. PR-nya lagi banyak. Iya, PR-nya banyak. Selanjutnya, nah ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi misalnya ini fungsi komposisi, saya sudah menjelaskan komposisi. Jadi kalau ditanya untuk apa sih contohnya di kehidupan sehari-hari, inilah yang saya tampilkan. Jadi misalnya FX itu pizza, GX-nya itu nanas. Jadi kalau F bundaran GX, berarti nanasnya masuk ke pizza. Jadinya pizza rasa nanas. Tapi kalau G bundaran F, nanasnya pizzanya yang masuk ke nanas. Oh, kemana? Nah, itu nggak ada gambarnya. Iya, iya. Jadi pizzanya nempel di nanasnya. Nah, seperti itu contohnya. Terus ada lagi Pak. Ini beberapa yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Nah, seperti yang ini keripik ya. Dia ada apa namanya Pak ya? Mempresentasikan fungsi LDL ya. Wujud. Apa namanya? Dulu kan ada lingkaran fungsi ayah. Irisan terus. Yang kedua ini ada fungsi, jadi ada fungsi dia menjelajah, limit itu dia berusaha, nyampe lah dia ke diferensiasi. Kemudian di bawahnya gitu. Oh, yang ini apa? Itu maksudnya dia nggak mengajukan apa-apa. Oh, integrasi. Oh, Iya. balik lagi karena Balik lagi. integral itu kan anti turunan. Balik lagi dia. Balik. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Mohon izin ya Pak. Ini dia. Enggak, Pak. Masih kosong ya? 35 orang. Yang lain masih belum. Iya ya Pak. Ya, ya, ya. Ini yang saya lakukan di fungsi mutlak. Lanjutnya. Oh, usul Kak. Oke. Contoh fungsi mutlak, saya ngasih contoh ke anak-anak kalau mencuci di mesin cuci. Jadi kan kalau dirty, dirty itu kan kotor. Jadi baju kotor masuk ke mesin cuci hasilnya positif bersih. Bersih. Itu contoh nilai mutlak. Ini saya ambil dan buku literasi. Jujur kalau buku literasi itu kan kebanyakan kalau matematika adalah bahasa Inggris. Jadi kalau negatif jadi? Kalau negatif itu kotor. Jadi keluar semua baju jadi bersih. Gitu kan itu mutlak. Jadi selalu bersih. Selalu positif ya? Aja selalu positif. Nah ini contoh dari FX. Misalnya FX-nya sapi. Turunannya berarti susu. Turunan keduanya adalah keju. Sama dengan domba. Ketiganya? Diolah dulu sama manusia kan? Kita belajar sampai sejak kalau kebenaran ketiga lemah di beneran. sekarang saya transfer domba. Domba punya ini pakai baju. jadi kalau jelaskan ke anak-anak, nah ini contohnya ya. Turunan ketiga jadi serbet ya. Ketiga kain Kain pel. Oke, tambahin Bu berarti dulu bukunya. Ada integral fx dx itu contohnya sapi, berarti fx-nya susu.
F aksennya keju. Keju. Sama dengan kalau kita belajar tentang volume. Kalau kita jumlahkan kan sama dengan silinder. Ya, Volume silinder. Itu hal-hal yang menarik yang sesekali aja. Misalnya kita sebelum belajar kita kasih seperti ini. Jadi biar tertarik maksud saya. betul. Jadi kita tidak masuk ke kelas terus ayo kita buka buku halaman 3. Kalau enggak PR-nya udah dikerjakan belum? Nah, itu kayaknya kok basi ya. Ya, lanjut. Ini ada FX saya bikin kopi. Jadi turunan pertamanya bubuk apa itu namanya? Biji kopi ya. Biji. Jadi turunan pertamanya bubuk kopi. Turunan keduanya sudah jadi minuman kopi. Nah, jangan nanya turunan ketiga. Nah, turunan ketiganya kencing. Udah betul. Kan sekali gitu ada suka ya Bapak Ibu. Iya, iya. Terus Fungsi inverse adalah kebalikan. Jadi kalau saya punya gambar FX orang tua, kebalikannya menjadi cantik. oh mudanya. Kalau kita, Bu, berarti kalau ada murid saya nanyanya begini, Bapak Ibu. Bu, berarti kalau belajar fungsi inverse kita awet muda ya, Bu ya. Dari tua menjadi muda. Baik, lanjut. Ini dia. Ini fungsi komposisi. Kalau FX-nya roti, GX-nya daging, HX-nya selada. Selada. Jadilah. Karena seladanya masuk ke daging, dagingnya semuanya masuk ke roti. Itu ada tugas. Jadi tugas saya tentang trigonometri ini ya, Pitagoras. Jadi saya hanya ngasih gambar seperti ini. Nah, carilah panjang yang paling atas. Mereka posisi Bu. Hanya satu aja. Ya, ngambil dari bawah ya. Iya. Harus terus sampai ke atas. Jadi tugas itu nggak harus 10 soal, 20 soal, satu aja. Itu ini 2 jam pelajaran habis. Oke. Berarti kalau kita analisisnya dari sini. Ya. 8. Berarti cari ininya. Oh, ini pakai apa? Sin ya. Bandingan sin. Pakai kalkulator boleh Bu ya? Dipakai kalkulator. Nanti dapat yang ini. Terus nanti naik-naik semua sampai ke atas. Iya. Nah, udah. Berarti dia secara otomatis mereka sudah sibuk mencari. Sudah melakukan berapa soal dia. Tidak berikan ini. Tapi secara nggak sadar. Iya kan? Secara tidak sadar. Ya. Berarti sudah banyak ini yang ini kerjakan nih. Ya, 1 KD kayaknya. Oke. Silakan. Karena biasanya drakor kan biasanya Netflix. Yang ini. Kita bikin Netflix aja. Jadi anak apa itu Bu? Iya, kita bikin Netflix. Masa matematika nggak mau kalah sama drakor. Meskipun kita nggak maksa ya Pak ya. Tapi tertekan ya. Sedikit ya. Ini ada. Ya, itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, semoga bermanfaat. Kemudian ada contoh misalnya, hari ini saya mengajar tentang KD 3.6, kelas 10, Bapak Ibu ya. Saya mau mengajar fungsi linear, kuadrat, dan fungsi rasional. Jadi sebelumnya di situ kita kan ada kata kuncinya, yaitu fungsi. Nah, berarti kalau kita belajar tentang fungsi, berarti kita larinya ke relasi. Jadi sebenarnya kita belajar tentang relasi dulu, baru fungsi, baru ke fungsi rasional, fungsi kuadrat, fungsi linear. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari kata kunci tadi, kita sama saja mencari indikator. Jadi sama dengan kita membuat IPK. Kalau sudah, atau kita bikin mind map dari materi kita, itu akan lebih mudah. Itu kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya belajar mau limit fungsi. Apa limit fungsi itu? Berarti definisinya. Definisinya apa? Berarti kita belajar tentang kekontinuan fungsi. Jadi di anak kita ajarkan itu dulu. Kemudian yang ada misalnya tentang eksponen.
Di sini kan angka penularan COVID-19 di Indonesia berpotensi bertambah secara eksponensial, mengikuti deret ukur yang jumlahnya berangsur membesar dan tidak terkendali. Dengan analisis eksponensial diperkirakan angka akan terus mengalami penggandaan dengan sangat cepat. Itu sebagai contoh yang kekinian untuk fungsi eksponen. Kemudian untuk barisan dan deret. Misalnya susunan kursi dalam suatu gedung yang semakin ke belakang itu kan semakin bertambah banyak. Jadi itu bisa membentuk suatu pola. Nah, pembelahan bakteri pada bidang biologi bisa perhitungan tentang tabungan ya. Kalau ekonomi kan ada bunga majemuk, ada bunga tunggal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, saya bagi Bapak Ibu, itu yang saya lakukan di kelas. Jadi cara melihat satu topik yang saya lakukan hari ini adalah saya cari kuncinya dulu dari judul tadi materinya, baru saya kembangkan ini apa perlu apa. Jadi ada prasyarat apa materinya, baru itu yang saya mulai. Jadi misalnya jam saya hari ini 25 menit 1 jam. Jadi kalau saya mengajarkan relasi secara umum, secara bentuk, kayaknya kok tidak tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi saya membuatnya dalam bentuk video. Jadi ada video, ada perpustakaan digital. Jadi saya jelaskan secara lengkap di yang relasi ini tadi. Jadi anak-anak di kelas tinggal saya kasih soal. Jadi seperti gimana caranya mereka untuk memastikan mereka sudah baca atau belum. Atau kalau enggak di YouTube saya tulis absennya di YouTube saja. Jadi yang sudah membaca, sudah melihat berarti tulis namanya. Oh, betul. Famous ya. Tapi untuk memastikan saya ini siapa saja yang nulis di situ. Artinya siapa saja yang melihat. Jadi begitu di kelas saya hanya memastikan benar nggak, benar nggak apa yang mereka baca. Karena kita nggak tahu paling bedanya relasi dengan fungsi. Apakah setiap relasi itu fungsi? Apakah setiap fungsi itu relasi? Jadi di kelas seperti itu saja. Selanjutnya kayak subjektif, auto segala macam itu sudah dijelaskan di video tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengajarkan materi di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.